Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan pagi hari ini akan saya bagikan kepada saudara-saudara. Kiranya firman ini boleh menjadi penghiburan, menjadi berkat, bahkan juga menjadi nasihat untuk saudara-saudara. Dan saya lakukan sehingga kita bisa menerima banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat untuk kehidupan kita. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-58. Saya akan bicara firman Tuhan ini dengan tema jangan setengah-setengah percaya kepada Yesus. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kota Nazaret adalah kota di mana Yesus itu dia hidup dan besar, sehingga dia disebut juga sebagai Yesus orang Nazaret. Alkitab berkata bahwa Yesus itu selalu melayani ke tempat-tempat yang dimana dia rindu untuk menjadi berkat, membawa pesan Tuhan, pengajaran, bahkan juga melakukan mujizat di tempat-tempat tersebut. Dia melayani kurang lebih dari daerah utara, yakni dari Dan, sampai kepada daerah selatan, yakni ke Berseba. Dan kalau saya dan saudara melihat peta Alkitab, bagaimana kota-kota yang ada di daerah teritorial Israel itu seluruhnya dikunjungi oleh Tuhan Yesus untuk dia menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Bahkan juga Yesus pun juga pernah melayani di daerah non-Yahudi seperti Tiros dan Sidon. Tetapi yang menarik yang kita baca firman Tuhan ini, dia tidak melupakan tempat asal dia, di mana dia itu tinggal dan juga besar, yakni kota Nazaret, saudara-saudara. Ketika dia ada di Nazaret, maka mereka dengan sangat antusias mengizinkan dia untuk berbicara di sinagog atau rumah ibadah dari orang-orang Yahudi. Mereka begitu takjub dengan pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus karena dia sangat-sangat berhikmat dan juga dia sangat-sangat diurapi, dia dipakai sehingga melakukan banyak sekali mujizat. Dan waktu mereka mendengarkan itu, mereka takjub, saudara-saudara. Ini sesuatu yang baik yang mereka tunjukkan ketika mereka mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang anehnya adalah mereka takjub dan mereka itu justru kecewa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kurang lebih ada 3 alasan. Yang pertama adalah mereka melihat dia sebagai seorang anak dari tukang kayu. Ayahnya secara jasmani yang bernama Yusuf itu adalah seorang tukang kayu. Kemudian mereka kecewa karena ibunya yang bernama Maria adalah seorang perempuan biasa, seorang perempuan desa yang tidak begitu terlalu terhormat. Juga bersama dengan saudaranya laki-laki, dan juga yang ketiga adalah Yesus adalah pribadi yang memiliki saudara perempuan pun juga yang dikenal oleh orang-orang Nazaret. Karena akhirnya mereka kecewa sehingga kesimpulan daripada respon mereka akan Yesus, mereka itu menolak dia. Sungguh disayangkan karena ketika mereka antusias mendengarkan pengajarannya, mereka takjub, tetapi mereka tidak dengan sepenuh hati mau percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah mereka.
Ini sesuatu yang akhirnya mendatangkan kerugian bagi mereka. Alkitab mencatat bahwa harusnya Yesus mengadakan banyak mujizat di kota Nazaret, tetapi justru hanya sedikit saja mujizat yang dia kerjakan untuk jiwa-jiwa yang ada di Nazaret. Dari kisah ini, kita akan belajar dua hal, saudara-saudara. Apa penyebab dari orang-orang di Nazaret? Mereka itu setengah hati percaya kepada Yesus, sehingga mereka itu tidak memperoleh yang namanya banyak mujizat. Yang pertama adalah karena mereka melihat Tuhan Yesus sebagai seorang yang lahir atau datang bukan dari kalangan rohaniawan. Mereka hanya melihat Yesus seorang anak tukang kayu. Yesus adalah seorang anak dari perempuan desa di Bethlehem yang bernama Maria. Bahkan juga Yesus memiliki saudara-saudara yang adalah orang-orang biasa. Dia bukan berasal dari keturunan imam yang memiliki legalitas untuk mengajar firman Tuhan. Bahkan juga dia kalau melakukan mujizat, maka dia pasti dipercaya karena dia berasal dari kalangan rohaniawan. Tetapi Yesus adalah seorang yang dianggap seperti orang-orang biasa yang ada di kota Nazaret. Ya, latar belakang status sosialnya adalah seperti orang-orang biasa. Akhirnya itu membuat mereka tidak mau percaya kepada Yesus dengan kesungguhan hatinya, hanya setengah hati. Dan gara-gara ini mereka tidak menerima banyak mujizat. Sementara kalau saudara lihat satu contoh di dalam Matius 14 ayat 34 sampai 36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu atau di Genesaret, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara perhatikan, daerah Nazaret atau kota Nazaret itu ada di bagian utara Galilea. Sementara daerah Genesaret itu dia berada di bagian tepi barat Danau Galilea. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya sampai di tempat itu, banyak orang ya dari kota itu segera datang kepada Yesus. Mereka mengenal dia dan akhirnya mereka percaya dengan sepenuh hati, dan Alkitab berkata, ya, semua orang yang menjamah jumbai jubahnya disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah saudara dengan sepenuh hati, dengan bulat hati percaya kepada Yesus? Kalau saudara-saudara belum percaya kepada Yesus, maka saya dan saudara tidak akan menerima perkara-perkara yang hebat yang Tuhan lakukan untuk setiap pergumulan kita. Mungkin Tuhan hanya mengerjakan sedikit yang saya dan saudara butuhkan atau perlukan, karena Tuhan melihat tidak ada kesungguhan hati dalam kehidupan kita. Tapi lewat firman Tuhan ini mari kita belajar. Tuhan menuntut hati yang bulat untuk percaya kepada Dia. Sebab kehidupan Yesus dengan pengajarannya itu saudara setara, di mana Dia mengajarkan tentang yang namanya kebenaran, tetapi Dia sendiri pun juga adalah sang kebenaran tersebut. Mari percaya kepada Tuhan Yesus, karena saya dan saudara tidak akan pernah menyesal. Justru ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, kita akan mengalami banyak sekali perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan dan pergumulan kita. Hal yang kedua yang saya dan saudara bisa belajar dari kisah ini adalah karena mereka melihat Tuhan Yesus hanya dari sisi kemanusiaan saja. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pun juga adalah Allah. Dia pun juga adalah Tuhan. Hanya untuk mau menyelamatkan manusia lewat korban penebusannya di kayu salib, Dia rela untuk turun jadi manusia. Saya suka dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 4,
dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan mereka pun juga adalah orang-orang yang sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus bahkan juga mentahirkan orang kusta, dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, bahkan juga orang yang mati dibangkitkan. Siapakah manusia yang mampu untuk membangkitkan orang mati? Tidak ada, saudara-saudara. Hanya Tuhan saja yang mampu untuk membangkitkan orang mati. Jadi kalau saya dan saudara hari-hari ini mendengar Injil, atau mungkin ada saudara yang belum jadi Kristen, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Allah pun juga, waktu saudara dengar firman Tuhan ini, mari percaya kepada dia. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Ada banyak orang yang skeptis dengan pemberitaan Injil yang menceritakan atau memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Mereka merasakan bahwa kok Tuhan itu jadi manusia. Mereka tidak memahami bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak. Harus ada satu orang yang menjadi penebus dosa, yang akan menjadi jalan pendamai antara Allah dengan manusia, ataupun juga manusia dengan Allah. Dan orang itulah adalah Yesus, ya, yang turun sebagai manusia, saudara, hanya untuk mau menyelamatkan orang yang mau percaya kepadanya. Jadi mari terima pesan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus tidak ada bersama lagi dengan kita di muka bumi, tapi ada para hamba-hamba Tuhan yang ketika menyampaikan bahwa dia adalah Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat, walaupun saudara tidak melihat dia atau belum pernah melihat dia, tetapi ada iman yang Tuhan karuniakan, yang itu menjadi sarana untuk saya dan saudara bisa percaya kepada dia adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Puji Tuhan, ini pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saudara-saudara. Mari jangan setengah hati percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan bulat hati atau dengan sepenuh hati, mari percaya kepada dia. Karena akan ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Shalom, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.